Buset deh. Mas Dimas, kita mau kemana sih kok kita tiba-tiba, apa ini nih? Ini pisang banyak banget, orang ketinggalan apa ya? Bukan. Hah? Kayaknya orang jualan deh. Kalau ketinggalan tuh nggak mungkin sebanyak ini Mas Dimas. Gimana? Pisang goreng tanduk Pok Nur. Ih. Waduh, Pok Nurnya yang mana nih? Wih, Wih, Pok. wih. Pok Nur Ya dagang, ampun. bikin pisang goreng dari tahun berapa? Dari tahun 2009. 2009. Cuma 2009. pisang goreng doang. Awalnya ada serabi, ada es kelapa. Emang bisa banyak banget pisang pancinya gini, berapa banyak pisang sih lakunya? Lagi sebelum corona sih ya alhamdulillah lumayan. 3.000 buah pisang. 500 pisang. Buset, Bu, cobain dong banyak. satu Bu, cobain dong. Oh iya. Satu biji 3.000. Iya. Enak banget. Dia pisang tuh manis, wangi banget itunya tepungnya. Dia boleh coba goreng nggak, Bu? Dia tuh dicemplunginnya langsung sebaskom gitu loh. Lihat, wih. Hati-hati, Ces. Besti, beberapa tahu nggak sih kalian berapa ratingnya ini untuk pisang Ibu Nur ini ya? Ratingnya adalah... Jangan kemana-mana. Oh my guys, pisangnya panjang-panjang banget, gokil. Jadi hari ini kami mampir ke pisang goreng tanduk Empok Nur. Mantap di Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka sudah mulai berjualan dari tahun 2009 loh. Dalam satu harinya mereka bisa menghabiskan 100 kg pisang. Wow, banyak banget kan? Jadi satu pisang cuma dibelah dua, kemudian dibalur tepung lalu digoreng dalam minyak panas seperti ini. Oh iya, pisang goreng tanduk Empok Nur ini mantap banget Besti. Jam bukanya ada 2 waktu. Untuk jam buka pertama dari jam 5.30 sampai 10 pagi. Yang kedua jam 2 siang sampai jam 10 malam. Gak jauh dari warung pisang goreng tanduk Empok Nur mantap, ada soto mie asli Bogor, Pak Kadir di sini. Untuk soto mie Bogornya kita mau pesen yang spesial banget. Di sini full ya, ada kol, mie kuning, soun, potongan risol, kikil, daging dan sayur-sayur. Dan yang terakhir kuah sotonya ini semerbak banget, harum kaldu sapinya. Aduh, kebayangkan segernya kayak gimana? Yuk langsung kita cobain. Ini kita lagi mau coba ini makanan-makanan kebanggaan warga Manggarai. Betul ya. sekali. Sekarang kita udah nongkrongnya di Soto Mie Pak Kadir. Pak Kadir ini terkenal banget di Manggarai karena enak Mas Dimas ya. Benar. Jujur li katanya endol. Yes, tapi kita mau coba dulu makanan pembukanya itu sama Pisang gorengnya Pok Nur. Pok Nur nih. Ini pisang goreng ini jarang banget aku Jujur nemuin. gede banget. Asli. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tepungnya itu crispy banget, tapi pisangnya dalamnya tuh lembut sekali. Talking crazy. Emang enak kan? Dia tepungnya tuh menyelimutinya tuh sehelai tipis aja ya. Enggak terlalu tebal ya. Enggak. Namanya ada tekstur gerauk-gerauk gitu loh. Jadi emang pisang goreng itu banyak banget sebenarnya menjadi ladang rezeki buat banyak orang. Benar. Ya. Untuk pisangnya aku suka banget, kriuknya di luar dan lembut banget di dalam, rasanya juga manis tapi nggak lembek. Ini bener-bener enak banget, pantesan rame dan legend banget nih. Don't wanna talk, so I shake it across the floor. Pisangnya manis, tapi manisnya tuh nggak berlebihan. Aku suka pisan, Nah ini yang aku nggak sabar Mas Dimas, aku pengen nyobain soto campurnya Pak Kadir. Yes. Nah. Ini sotonya. Wih. Nih dia pakai lobak ya, udah lama banget nggak ngeliat soto mie yang pakai lobak. Pakai lobak Gede-gede jarang gini ya loh. kan? Lala, ini soto Itu mie-nya. kuahnya, lihat deh guys. Ini Ih, wangi kuahnya. banget ya. Kita seruput kuahnya ya Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Baby, oh, you love me when I move it real slow. Started from the top and go left. Di satu seruputan aja rasanya memikat selera. Mantap nih. Gusti, Pak Kadir nggak bercanda, ternyata endol.
karena ini rasa sotominya tuh udah enak banget, dia nggak terlalu gurih, kaldu dagingnya juga berasa banget dan ada rasa mericanya juga yang aku suka. Aku yang penggemar merica sih, jadi Betul. lidah kita tuh bergoyang dan berdendang. Gimana goyangnya? Gitu ya kan? Oh, ini enak banget kacau. Yes. Nah, kalau misalnya mau makan sotomi itu, yang paling penting salah satu kuncinya itu adalah pakai jeruk limau karena Jeruk dia limau, wangi. Wangi banget jeruk limau itu ya. Gak afdol kalau makan soto mie Bogor tanpa sambal yang banyak. Rasa kuahnya itu benar-benar menggoda banget. Ibarat dia kalau ada kayak ada yang lewat gitu loh. Enggak, Bang. Ada yang lewat terus manis terus digoda nih gitu. Oh, you keeping it real. Perpaduan mie, soun, kikil, risolnya bener-bener membuncah di mulut, guys. Oh, you working me feel. Nah, ini tuh dia kuahnya tuh bener-bener nyerap banget sampai ke dalam-dalam dagingnya. Apa rempah-rempahnya tuh berasa semua. Enak banget sih ini, guys. Makanya tuh dagingnya tuh kayak ada pinggirannya tuh kayak ada kulit-kulitnya gitu ya. Iya. Ada kikilnya gitu, enak sekali loh. Kuahnya gurih ini, aduh, Gusti, ancaman. Aku surprise banget karena dia pakai potongan daging dan kikil yang besar-besar. Mirip dan hampir sama dengan soto mie yang di Bogor. Musim hujan temenin semangkok soto mie hangat emang udah pilihan yang paling bener, Besti. Berikutnya, ini soto mie risol. Jadi kita bisa order Risolnya aja. doang. Ini banyak banget lagi, gede-gede risolnya. Dan risolnya ini Mas Dimas, yang paling kalau endul udah kerendam sama bumbu si soto mie-nya. Kadang-kadang aku suka repeat order. Risolnya Kadang-kadang tambah ya? Nambah lagi. Bener. Nih, padahal cuma risol doang. Kalau kalian mau ekstra risol, bisa juga pesen langsung risol kuahnya. Kok bisa soto mie itu, tapi emang salah satu makanan favorit aku sih. Oke, Besti, jujur kalau aku nih sebenarnya udah penggemar risol, tapi kalau aku masih suka soto mie yang tradisional. Iya, yang biasa ya. Yang soto mie-nya tuh dagingnya juga gede-gede nih, kayak di Pak Kadir tuh dagingnya gede-gede potongannya. Terus gurih. Gurih, terus kayak nggak ada rasa soto kemarin gitu. Benar, Jadi benar, bener-bener kayak benar. masaknya Fresh. fresh gitu Ya. ya. Take your things 'cause it's over. Isinya tuh banyak banget, guys. Paketnya tuh lengkap sekali. Ini favorit banyak orang karena risolnya juga jadinya enak banget dengan kuah. Me alone. Aku yang suka sih bumbunya, rempahnya juara ini, guys. Kacau, teror. Oke, kalau juara kita kasih nilai rating 1 sampai 10 untuk Berapa? soto mie Pak Kadir dan juga pisang goreng Pak Nur. Nilainya adalah 10, yes! good job. Endol, bikin lapar. Approve. No thinking and it's time to go. Had enough, so give it up. No, you wait when I hear the music. Yang kangen sama masakan khas Aceh, hayu pada kumpul ya. Nah, aku sama Mike mau ajak kalian nih buat makan masakan khas Aceh yang endul banget di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Untuk menu yang pertama ada ayam tangkap. Pertama-tama ayam pejantan yang sudah dibumbuin pakai bumbu khas Aceh yang terdiri dari jahe, lengkuas, air kelapa, kunyit, dan daun pandan ini kita goreng dulu selama beberapa menit sambil dikompiang-kompiang. Kalau ayamnya udah mateng, terus kita masukin deh si daun kari khas dari Aceh. Tunggu daunnya sampai layu, terus diangkat dan kita plating. Tuh, lihat tuh, ayam tangkapnya benar-benar menggoda banget. Baby, oh, you love me when I'm Ikan kayu atau yang dikenal sebagai kemama ikan kayu di daerah Aceh merupakan salah satu makanan tradisional khas Aceh yang bahan utamanya adalah ikan tongkol. Ikan tongkol yang sudah melalui proses penggaraman dan juga penjemuran sehingga bisa bertahan sampai berhari-hari. Yang unik dari ikan ini, dia memakai asam kunti yang terbuat dari asam belimbing wuluh. Aduh, penasaran gak sih gimana rasanya ikan kayu ketemu sama nasi? Hayu, langsung aja guys, mari kita coba. Kali ini kita mau pesen dendeng Aceh guys. Salah satu sajian khas Aceh ini terbuat dari daging sapi yang diiris tipis dan lebar kayak gini.
Jadi potongan dagingnya lebih tipis dan digoreng garing crunchy. Ayo, siapa yang ngiler? Guys, ini sekarang kita ada di restoran yang ada di Kemang. Nama restorannya apa? Jambo Kupi. Nah, Nice banget makanannya. ini makanan Aku udah Nusantara. nyoba ya. Mereka menampilkan dan mempersembahkan berbagai macam masakan Nusantara. Ini aku bener-bener I like it banget sama yang namanya dendeng Aceh. Oh, ini Coba dari ambil. Aceh mau ya? Dendeng Aceh itu dia proses pembuatannya panjang loh. Ambil ya. Tuh lihat tuh. Ih, Mike, daging tipis-tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur dendengnya crunchy dan nggak ngelawan guys. Manis ya? Iya kan? Yang aku suka dari dendeng itu adalah karena itu ada aroma Ketumbar. khasnya. Khas banget. Parah enak banget. Aku suka. Karena rasanya itu memang sedikit lebih manis ya. Iya, dan aku pengen tambahin Ambil. sambal biar lebih ada rasanya guys. Mungkin kalau belum pernah nyobain kepo kayak apa. Rasanya itu seperti dendeng pada umumnya. Nah. Dendeng batokok Padang. Tetapi Tapi kalau ini dia tuh melalui proses pengeringan, penjemuran. Visit your body and explore it. You show me round just like a tourist. Now I want Bedanya dendeng Aceh dengan dendeng Sumatera Barat, kalau dendeng Aceh ini teksturnya itu lebih tipis, lebih kering, dan rasanya lebih manis. Kita kopiak-kopiak sama sambal ya tuh ya. every day is like a bonus. Sambal merahnya bener-bener nikmat banget guys. Apalagi ya, di ompiak-ompiak sama nasi anget kayak begini. Aduh, ini mah auto nambah guys. aku ya suka banget dengan dendeng yang oily seperti ini. Agak minyak. Iya, karena kayak minyaknya itu bukan karena minyak apa ya, karena memang bumbunya dia itu gitu loh. Betul, karena keluar dari juicy si daging. Dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dendengnya beneran bikin heboh. Guys. Selanjutnya aku sama Anwar mau nyobain ikan kayu Di mamah. Kemamah. Nih, Itu kayak ikan suwir tau gak sih? yuk kita kalah ya. Aduh, enak banget cakalang tuh. Cup. Ini ikan kayu guys. Ini udah ada aroma-aroma tau gak apa ya? Daun kari. Karena ini salah satu masakan khas Aceh. Apapun masakannya pasti pakai daun kari. Cobain ya Mike ya. Cobain ya. Original taste-nya dulu. Mari. Mam guys, bismillahirrahmanirrahim. Campuran rempah khas Acehnya selalu memikat di lidah yang makan. Besti, tuh di bak-bak begini, dia pakai bumbu dasar kuning tuh, makanya nasi dia ikutan kuning ya kan. Yuk. Hey Mike. Ayo. Aromanya wangi banget. War, Oke. ini kalau aku rasa-rasa ya, dia tuh kayak mirip dengan bumbu rendang. Mirip banget. Enggak banget sih, mirip dikit gitu loh. Rendang hitam, Rendang hitam. modelannya dikit. Iya, Pedesnya sama rempah-rempahnya. rempahnya. Enak banget. Ikannya seger. Ikannya juga fresh. Itu ikan asap gitu loh guys, ya kan? Ini buat kalian yang suka banget sama apa ya? Sama pedes-pedesan ya, spicy. Ini enak banget sih tuh. Abang nasi gini aja deh. Modelannya kayak makan makanan Manado. Iya, mirip. Tuh. Aku suka karena bumbunya berempah banget. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Suhiran ikan yang ketemu nasi panas dan sambal rasanya gurih, pedes, nyoy banget. I'm never gonna kiss and tell. Nah sekarang ada menu berikutnya yang gak kalah menarik ya dan gak kalah enak dari restoran ini. Ada makanan khas Aceh yang paling populer banget. Namanya? Ayam tangkep. Ayam itu udah dipotong-potong kecil-kecil gitu loh Mike. Tuh lihat tuh, ambil tuh. Udah cukup. Tuh, ada tetap ya dengan si daun curry. Benar. Yang banyak banget ya sama bumbu kayak lengkuasnya gitu loh. Lihat. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, jujur Li, ini tekstur ayamnya tuh bener-bener garing di luar, lembut di dalam. Wah, rasa ayamnya bener-bener gurih dan aku jujur suka banget. Ini dari penampakannya aja ya, penampilannya itu sudah menjanjikan. Do you remember the summers? It's always the day. Aku mau langsung pakai sambal guys. Karena menurut aku, kalau makan ayam sama sambal itu kurang nendang.
Kiss like a movie star. Ooh, oh, glitter on the ride. Kalian tau gak sih, si ayam tangkap ini rasanya itu sama seperti ayam lengkuas pada umumnya, kan setiap daerah punya ayam lengkuas kan. Berbeda ya. Cuman yang bikin bedanya dan bikin apa ya, uniknya itu menggunakan si daun kari dari khas Aceh tuh. Bener banget. High heel sugar kick. Ooh, oh, girl talk, hit the strip. Text me, lip. Nah, saya mau rating ya, sambil makan saya akan memberikan rating untuk Resto Jumbo Kupi yang ada di daerah Kemang. Ya, Dari 1 sampai 10, kita kasih. ratingnya adalah 9. Woo, I like it banget Tandanya semuanya. apa, War? Bikin lapar? Approve. Ini gue mau coba ya. Besti, udah siap dibikin lapar sama kita kan? Nah, jangan beranjak dari depan TV kalian ya. Karena kita mau kasih referensi menu-menu endul yang wajib banget kalian cobain. Mulai dari ayam rosemary 1 ekor, sop buntut goreng, dan stik lidah. Wadidaw, gak sabar nih mau nyobain keendulannya, Besti. Ada ayam rosemary 1 ekor gede dengan sop buntut goreng super nikmat. Jujur, udah pasti kalian penasaran kan? Langsung aja yuk. Nih ayam rosemary-nya, kita grill dulu ya. Ayamnya sebelumnya ini udah dimarinate selama 24 jam dengan bumbu dan baluran. Ayam rosemary ini salah satunya makanan klasik dari Italia yang menggunakan daging ayam jantan disajikan dengan saus brown gravy. Kalau di Indonesia sendiri, rosemary mulai banyak dipakai sebagai salah satu bumbu dapur yang biasa digunakan untuk membumbui masakan dengan bahan dasar daging-dagingan, mulai dari sapi, kambing, hingga ayam. Ada lagi nih menu yang luar biasa endolita, yaitu stik lidah. Kita intip dulu proses pembuatannya ya. Pertama, masukkan potongan lidah yang sudah dibumbui rahasia. Lanjut, saatnya dimasak bareng dengan saus bistiknya. Angkat lidah sapi yang sudah matang. Yuk kita plating bistiknya bersama dengan saus. Wow, gak sabar banget nih. Langsung aja kita sikat, guys. Yang nggak boleh ketinggalan sop buntut gorengnya nih. Buntutnya direbus dulu dengan kaldu-kaldunya biar rasanya meresap. Kalau udah digoreng langsung di minyak panas. Sambil kita aduk-aduk dan bolak-balik. Nah, sambil nunggu kita lanjut aduk-aduk dulu kuahnya yang sudah dengan aroma luar biasa nikmat pastinya. Isian kuahnya itu ada kentang, wortel rebus, ditambah irisan tomat yang segar dan daun bawang. Jangan lupa daun seledri juga bawang goreng. Baru disiram dengan kuah kaldu buntut yang segar ini. Udah sampai rumah kalian belum nih aromanya? Besti! Kita lagi di daerah Manggarai ini, tepatnya di resto namanya Igaku. Ini mereka tuh menu-menunya ya guys, ini kayak western gitu ya mas. Macem-macem Cies, nggak western doang. Nih buktinya kita tadi pesen Apa tuh? sop buntut goreng. Wow. Wangi banget ya. Ini kuahnya tuh kaldu abis, gurih, asinnya tuh pas banget loh. Kuahnya kaya akan kaldu sapi. Dan kita racik dulu nih pakai jeruk dan juga sambalnya biar pedasnya menggelegar. Mas Dimas, Iya Ces. ini sih enak banget buntut gorengnya Enak ya. banget ya. Karena apa? Dia tuh bikin tepungnya juga bukan yang tebel banget dan jarang. Biasanya kalau buntut goreng tuh ya udah buntutnya digoreng tanpa tepung. Tapi ini buntutnya dipisah sama kuahnya. Jadi Ya. buntutnya tetap crunchy dengan balutan tepung itu, Ces. Wow, dagingnya empuk banget loh Besti dan digigit langsung lepas dari tulangnya. Bumbu marinasi buntutnya emang juara, gurih dan rempahnya benar-benar meresap sampai ke tulang-tulang. Jujur Li, aku suka banget dengan tekstur buntutnya, banyak banget kikilnya. Dan itu renyah banget. Bumbu si tepung tuh nggak terlalu asin dan kuahnya tuh ini tuh light banget. Jadi begitu dicelupin nih yang garing-garing ini, wih Gusti, ngunah. Yang penting tuh emang harus panas-panas ya Besti ya. Kuahnya loh, ya. Ini aku goreng lagi Asik. buntutnya.
Pas sudah digerogot, ini buntutnya lembut banget, gampang sekali lepasnya. Ada yang berbeda di sini, Mas Dimas. Ini adalah stik lidah sapi. Aku baru ngerasain sekarang, Mas Dimas. Ada stik lidah sapi yang tambah dengan empuk, bakarannya pas dan ini lembut banget, Besti. Bener. Steak lidahnya luar biasa, apalagi kolaborasi dengan sausnya. Juara Besti. Endol surendol tak endol munah. Perpaduan lidah dengan sausnya tampil dengan memukau di mulut aku. Nyok, mari kita cocol lagi sayang. Lanjut, kenapa terpukau ya kamu ya? Ini gede banget loh ayamnya. Ini ayam utuh guys, ini rosemary chickennya di Igaku ini enak banget karena Kayaknya dia punya saus rosemary yang wangi banget. Kita langsung siram ya. Oke, langsung unboxing ayam rosemary-nya. Mari guys, bismillahirrahmanirrahim. Duetin chicken rosemary pakai saus yang gurih. Wah, definisi sempurna nih. Dia punya bumbu tuh bener-bener meresap. Jadi walaupun dia ayam utuh, bumbunya berasa banget ke dalam-dalam. Tapi ini si rosemary itu benar-benar berasa banget ya Mas Dimas, dengan rasa butter yang gurih banget dan sayur yang fresh. Ini cocok banget tuh buat kalian mungkin yang lagi diet, makannya pengen ayam doang sama sayur. Ini bisa banget sih, Say. Dan ini tuh nggak simple banget ya, ini bikinnya tuh dia dengan rempah-rempah dan harus berkali-kali dan harus agak lama, tapi nggak boleh kelamaan, nanti kering kulitnya dan juga kering dagingnya. Jadi ini pas banget, dia juga masih moist. Kita makan dagingnya juga masih lembut ya Besti. Nih yang bingung mau makan apa bareng keluarga atau teman-teman, mampirlah ke sini dan order ayam rosemary-nya di Rumah Igaku Restoran. Bisa buat rame-rame loh. Ayamnya yang lembut dicocol sama sausnya, rasanya benar-benar seenak itu loh. Ludes ya, ini benar-benar ya rosemary roast chickennya di Igaku enak banget ya. Dan semua menu-menu yang udah kita coba di sini nggak kalah enaknya. Makanya kita mau kasih rating. Dari 1 sampai 10 berapa kira-kira Besti? Nilainya adalah 10! Yes! Ini bikin lapar perut banget ya. Selamat mencoba Igaku karena ini benar-benar enak banget Besti. Bikin lapar? Approve pasti dong. Nah Mike, jadi sekarang aku tuh mau ngajak kamu ya, sama yang ada di rumah juga buat jalan-jalan ke daerah Kemang. Ada namanya Kampung Kemang Food Court. Nah. Ada banyak banget di sini semuanya, makannya enak-enak banget. Dan ini rame. Rame banget tuh lihat tuh. Di sini tuh banyak banget kayak outlet-outlet yang makanannya bener-bener enak. Kita mau cari lagi. Nah, itu bebek juga tuh War. Mana? Ayo buruan. Iya. Nah ini dari tadi tuh udah ada aroma, nggak tahu deh kejauhan tuh kayak sambal di apa ya, dibakar gitu ya. Ini dagang apaan Bu? Ini sambal, macam-macam sambal. Oh dagang sambal doang? Ya kagak, jadi dagang bebek. Oh. Emang lagi happening banget ya. Model-model sambal apa kau bilang tadi? Sambal gami. Sambal gami ya, dia masak di depan gitu dari bontang. Kalau untuk lauknya ada apa aja? Ada bebek, ada iga bakar. Semua. Semuanya ada, udah. Oh, sama soto tangkar. Waduh. Ada soto tangkar juga. Iya. Udah keluarin aja semuanya ya. Lu Kita parah mau lu. makan ya. Ayo, Bapak, buruan, guys. ya. Iya. Sebelum dilandingkan di atas cobek berisikan sambal, aneka laupan di sini digoreng dulu di minyak panas tuh. Bebek yang udah diungkep sebelumnya kita goreng garing dulu di minyak yang super panas. Oh, aku sih ngeliatnya ngiler banget dan gak sabar buat icip. Nah, sambil nunggu kita bikin dulu ya teman duetnya, yaitu sambal gami di cobekan ini. Oh, aduh, udah gak sabar banget buat cobain. Kalau gini caranya, gak usah banyak ngomong Anwar. Hayu, buruan kita makan. Kita happy banget mau makan soto tangkar dengan berbagai isian daging sapi yang membuncah. Untuk isian sotonya kita mau pesen yang komplit. Daging yang tebel-tebel banget akan mengguncangkan lidah guys.
Ini dia yang paling mengancam, kuah soto tangkar. Lihat tuh guys, kuahnya tuh lekoh banget bersantan oren gitu. Pasti bakalan seger banget pas disebot ke atas dagingnya. Nah, Mike, ini semua makanan yang udah aku order di apa tadi namanya? Bebekologi. Bebekologi Iya. ya. Oke guys, sekarang Ya. ini ya kita langsung mau cobain. Bebek gami. Bener banget. Mantep banget, Mike. Aku suka tekstur bebek yang kalau digoreng itu garing. Betul, aku pun juga sama. Mari ya. Si bebeknya bener-bener garing dan rasanya bener-bener endul banget. You don't ever say what you thinking. Bebeknya bener-bener gurih banget. Lihat, mau nggak? Iya, emang tekstur bawaan bebek tuh lihat. Oh, pantesan. Tapi gimana tergantung kita yang ngolahnya. Iya kan? Nih ya guys, jujur. Ini padahal aku hanya selewatan doang. Itu udah pedes banget guys. Sambalnya tuh, cabenya tuh. Tuh, lihat ya. Tuh. Tuh, cabe. Kalian tahu gak sih, pas bebeknya sama nasi terus pakein sambal, ini udah endol banget. Bebeknya ini baru kena dikit aja udah pedes banget sumpah. Ini aku suka tekstur sambal yang dimasaknya itu agak-agak angus di kualinya. Jadi ada aroma-aroma asap-asap tahu kan? Tuh lihat, nih tuh kayak aku tuh. Berani nggak? Udah tuh lihat, sumpah ini enak banget. Apalagi sambalnya panas-panas. Kalau kalian suka pedas, kalian wajib banget request sambal gami kayak gini ya. Karena sambal ini disajikan panas, udah pasti bakal menambah hawa nafsu makan kalian. Tuh, lihat. Di sini mereka juga menghidangkan ya, selain perbebekan dan juga perigan, mereka ada juga nih soto tangkar. Soto tangkar. Yang kuahnya sudah menguning seperti tadi. Iya, tuh lihat tuh. Kita cobain nih. Kuahnya lekoh banget, isinya juga banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. I love you, yes I do. So yum. About the boy I do, yes I Entah kenapa ini kayak lebih kuning ya War ya. Lebih orange ya. Lebih ya. Kalau misalkan soto tangkar biasa kan dia tuh kayak kuningnya tuh kayak pecah, paham gak sih? Oh iya, bumbunya kayak ngeblarak kayak gitu ya. Iya, kalau itu kayak nyatu. Ini nyatu gitu. Cobain sama ini deh, sama daging-dagingannya. Bismillahirrahmanirrahim, Mari, Mam. Potongan dagingnya sendiri bener-bener royal banget. Bener-bener nikmat banget gak sih? Aku mau racik dulu, Mike. Racik ala bikin lapar. Iya dong. Karena kalau macam-macam soto, ya, itu harus diracik kalau aku. Ada asemnya, ada pedesnya, iya kan? Dari warnanya, ya. Orang gini tuh udah bikin orang kayak mau makan gitu. Bumbunya lekoh banget. Aku mau langsung pakein jeruk nipisnya. Oh, cara baru. Di atas nasi. Oh, ini nggak ada cara baru. Ini cara Mike Ethan meracik ala bikin lapar. Tuh, kita makan ya, Besti. Yuk. Demplon banget dia punya kikil sama daging. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ulala, pas disebor sambal, ini sih pedes-pedes seger pastinya. Ambiar banget, Besti. You may think I'm super. Dia memberikan rasa si soto ini memang asin. Tapi kita kan makannya harus pakai nasi. Iya. Jadi jadinya pas. Ada yang bikin soto rasanya tuh udah pas banget tanpa nasi. Kalau dia udah pas banget ya. Dagingnya juga gede, dia benar-benar harum dan fresh banget ya. Kronyoy ya di mulut, ya kan? Tuh, ayo makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia benar-benar segar banget. Kalau lagi lapar nih, udah jongjon makan beginian. Iya, sabar. Isiannya juga banyak banget ya, disuap nggak habis-habis. Amazing. Sekarang ada menu utamanya nih. Ada si iga bakar. Iga bakar sambal gami. Pakai terong. Ih, mantep banget tuh lihat. Aku cobain rasa sambal sama iganya dulu ya. Yuk ah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. Nah, dagingnya langsung melorot dari si tulang iganya. Saking lembutnya. Bener-bener mantep banget. Mantep banget guys. Ini kalau sambal kayak begini bener-bener fresh banget. Iya. Kenapa lemes amat? Kagak. Kita encot-encot ya sambelnya. Kalau lihat aromanya, Mike, dia tuh kayak sambal bawang ya. Kayak sambal geprek. Iya, tapi ini menurutku lebih pedes sih. Jadi ini pedes banget. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka pedes, kalian bisa request nggak dipakai sambal terlalu banyak. Iya. Makan ya. Bahagia banget nih guys. Aku bisa nemuin makanan enak di sini. Tapi untuk tekstur si daging sendiri, aku jujur aku cinta banget karena tuh hancur. Iya, selembut itu, serapuh itu dia. Aku suka sama sambelnya. Iganya bener-bener I like banget. Lembut ya? Lembut, empuk ya, langsung gerenyoy dan copot. Taburkan bawang goreng. Langsung diupiak-upiak lagi.
Ini dia tuh terlepas dari si rasa pedas, Ya. iganya tuh rasanya tuh menurutku tuh gurih. Endol. Ya. Empuk banget pokoknya. Jujur li guys, ini walaupun pedas tapi bikin nagih dan nikmat banget. Jujur Li, ini seenak itu loh. Big applause buat Bebekologi. Besti. Wah, kita berdua mau ngasih rating nih ya untuk Bebekologi yang ada di Kemang Raya. Yeah. Ya, kita mau ngasih dari 1 sampai 10, kita mau ngasih nilai sebanyak 9. Mantap. Itu 9 tandanya dapat predikat dari bikin lapar. Approve. Kan wajib banget coba ya guys. Working from head to toe. Cobain bubur Betawi, sop iga, dan cumi sambal ijo. Pasti pada kepo kan? Langsung aja guys kita kepoin. So yum. Kita mau cobain si cumi cabai hijau. Cumi asin di sini sebelumnya udah direndam dengan air panas, jadi rasa asinnya udah nggak begitu strong ya. Terus diaduk-aduk terus guys cuminya biar bumbunya makin meresap. Sambil nunggu cuminya matang, kita masak sambal hijaunya dulu, dicobekan di atas kompor kayak gini. Kalau semuanya sudah matang, sekarang landingkan cumi di atas sambal hijaunya ya. Kita bakalan menggetarkan lambung kalian hari ini dengan bubur Betawi. Nah, bubur masuk ke dalam mangkok guys. Terus tambahin ikan yang super segar ini, ditemenin sama bumbu-bumbu rahasia yang bikin makin sedap makanannya. Nah, yang bikin bubur Betawi ini istimewa ya, karena toppingnya itu membuncah banget dan isinya melimpah. Nggak ketinggalan, yang sering habis juga di sini adalah sop iga. Wow, daging iganya seabrek-abrek, disiram pakai kuah dan toppingan daun bawang, tomat, dan bawang goreng. Uy, langsung aja guys, kita eksekusi. Wow, Besti! Ini makanan-makanan yang udah kita pesen ya. Ya, Di Bebekologi Kemang. ini ada salah satu menu yang unik juga menurut aku namanya Ya. bubur ase. Bubur AC. Ini tuh salah satu makanan Betawi yang sangat jarang sekali orang buat kalau nggak di hari-hari tertentu, di hari-hari spesial Betawi. Oh, kayak pakai ini ya, kayak rujak juhi gitu ya. Iya, Kan rujak itu jarang juhi tuh. udah mulai jarang sekarang. Kuahnya itu pakai kuah semur ya, Mai. Oh, Terus ada oke. ikan teri pakai kacang, dan yang bikin paling enak tuh dia tuh kayak ini. Apa? Kayak asinan Betawi, pakai sawi asin. Sawi asin. Tuh lihat ya, cobain Oh, ya. lucu ya, aku baru tahu loh ini. Cobain ya. Iya, enak banget nih, aromanya juga wangi banget. Ayo cobain ya. Yuk ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini sih bubur super barbar. Toppingnya sampai menenggelamkan buburnya nih. Kalau aku sama Anwar, tim bubur yang diaduk. Dance floor, baby. It's getting physical. I can't get enough. No, I can't get enough. Wih, gelongsor aja guys di bubur ke dalam lambung aku tanpa permisi. Menurut aku ya, aku sangat mengapresiasi orang-orang yang masih melestarikan makanan yang sudah mulai hampir tidak bisa kita temukan lagi. Hampir punah. Ya, dan ini menurutku salah satu yang harus dilestarikan juga. Ini biasanya kan orang Betawi kan, biasanya mama aku tuh kalau bikin kayak gini ada acara nginjek tanah. Ini ya, Masakannya ini ada bubur ase hidangannya. gitu. Nah untuk teksturnya sendiri, si buburnya lihat nih. Buburnya itu bukan seperti bubur-bubur yang lain ya, kayak bubur China, kayak bubur apa namanya itu? Cianjur. Itu kan lebih ancur ya. Lebih ancur dan Kalau- lebih kayak basah kan? Ya, kalau ini aku perhatikan juga dia masih ada sedikit kayak Tekstur buliran nasi. nasi, tapi kayak nasi yang sangat-sangat kelembekan. Betul. Untuk rasanya sendiri kayak makan lauk aja, ada ikan terinya, asinnya. Benar. Terus nih ada si semurnya juga berasa. Kerupuknya, pokoknya makan itu rame. Kayak bukan makan bubur. Malah kayak makan nasi dicampur sama sayuran dan lauk-lauk. Benar. Iya kan? Tuh lihat tuh. Apalagi si sawi asinnya nih. Sawi asin tuh bikin tekstur rasanya jadi nambah lebih seger karena asin kan. Guys, tekstur buburnya benar-benar sempurna banget. Dia kental dan nggak encer guys. Next menu Adalah sop iga. Nah, ini sop iga salah satu hal yang aku suka. Kenapa? Karena tuh dia seger banget ya, berkuah, gurih,
lekoh. Apalagi kalau dimakan lagi cuaca begini hujan-hujan. Sumeng-sumeng kayak bagaimana gitu ya, butuh yang seger-seger. Hey Mike, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita racik guys. Dagingnya seabrek-abrek, rasa dan porsinya nggak main-main. Ayo, mari Mam Besti. Pokoknya aku nggak mau cepet-cepet kehabisan guys. Mau langsung sikat. Kaldunya aku bener-bener I like banget, jadi bener-bener harum. Keluar dari saripati Dagingnya. sama tambah bumbu-bumbunya. Menurut aku ya guys, mereka pinter banget ngolah dagingnya. Karena aku pernah makan juga di sini ya, iga bakar, itu enak banget juga. Dia tuh bener-bener halus, bukan halus ya, lembut banget. Tapi lembutnya bukan lembut hancur. Iya kan? Iya. Ayo. Tulang mudanya. Nyakruk, ya kan? Lihat tuh. Kepot. Dagingnya seabrek-abrek, rasa dan porsinya nggak main-main. Ini apa lagi, Mike? Ini aku pesen namanya adalah cumi sambal ijo. Cumi sambal ijo. Nah ya, Tuh. ini juga cuminya sama aja tadi digoreng juga, Ya. dicobek ya. Jadi ini aku mau langsung coba. Ini pakai cumi asin. Cumi asin ya. Ya. Lihat ya, cuminya cumi asin yang udah dicampur sama cabai hijau tuh. Ini diuprak-uprak apa di sini ya? Diuprak-uprak aja deh. Orang enak. Tuh, Indonesia tuh kaya akan sambal ya. Aduh. Masih hidupnya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim tuh. Lihat tuh Besti, cuminya bener-bener montok banget. Potongan cabenya juga segambreng. Karena cuminya direndam pakai air panas, jadi rasa asinnya nggak begitu strong. Cuminya enak sekali ya, dia tidak keras, dia menggorengnya juga pas. Asinnya juga nggak ngebletok, tau nggak sih? Jadi kayak seimbang aja sama sambal ijonya. Sambal ijonya juga lebih ke level tengah-tengah, 5. Pedes kagak juga iya. Oh, Iya ya? setengah mateng jadinya. Nggak setengah mateng dong. Sama-sama pedes. Iya, pakai penting dah. Ya, Yeah. rumah makan Bebekologi yang ada di Jalan Kemang Raya. 1 sampai 10 kita kasih nilai sebanyak 9! Wow! Tandanya apa? Tandanya bikin lapar, approve! Kalian wajib banget coba datang kemari ya. Enak banget. All my worldly things were outside.